Dunia sedang menuju satu titik klimaks, di mana kekacauan politik, krisis ekonomi, bencana alam yang semakin sering, moral yang merosot, dan ketegangan antar bangsa menjadi tanda-tanda yang tidak bisa diabaikan. Namun Alkitab telah lebih dahulu memperingatkan kita ribuan tahun yang lalu. Di balik peristiwa-peristiwa besar yang terjadi hari ini, sedang berlangsung satu rencana ilahi yang akan membawa sejarah dunia kepada kesudahannya. Kitab Daniel dan Wahyu membukakan tabir masa depan dan mengungkapkan skenario akhir zaman yang akan menentukan nasib setiap manusia di bumi ini. Wahyu 13 menggambarkan dua kuasa besar yang akan memainkan peranan penting di akhir zaman. Yang pertama adalah seekor binatang yang keluar dari laut, lambang dari kuasa religius politik besar yang telah memerintah selama berabad-abad, menerima kekuatan dari naga, yaitu setan sendiri. Wahyu 12 ayat 9. Kuasa ini akan bangkit kembali dan seluruh bumi akan mengikutinya dengan kekaguman. Namun kuasa kedua, binatang yang keluar dari bumi, muncul dengan tanduk seperti anak domba, tetapi berbicara seperti naga. Ia melambangkan kekuatan dunia yang kelihatannya jinak dan damai, namun pada akhirnya akan menggunakan kekuasaan untuk memaksakan penyembahan palsu. Ia akan membuat patung bagi binatang pertama, dan memaksa semua orang, besar, kecil, kaya, miskin, merdeka, atau hamba, untuk menerima tanda di tangan kanan atau di dahi mereka, yaitu tanda binatang. Apa itu tanda binatang? Tanda ini bukanlah sesuatu yang bersifat fisik seperti microchip atau barcode, tetapi berkaitan dengan kesetiaan dan ketaatan, yaitu pilihan manusia untuk mengikuti hukum Allah atau hukum manusia. Dalam nubuatan Alkitab, hari Sabat adalah tanda kesetiaan kepada Sang Pencipta, Yehezkiel 20 ayat 12 dan 20, sedangkan pengudusan hari Minggu yang tidak pernah diperintahkan Allah adalah lambang penyembahan palsu yang didirikan oleh kuasa manusia. Ketika undang-undang diberlakukan untuk memaksakan penyembahan pada hari Minggu, maka saat itulah tanda binatang mulai dikenakan atas mereka yang menolak kebenaran. Di tengah krisis ini, muncullah suara dari langit. 3 malaikat yang terbang di tengah langit. Wahyu 14 ayat 6-12. Malaikat pertama membawa Injil kekal dan memanggil semua manusia untuk menyembah pencipta langit, bumi, laut, dan mata air. Ini adalah panggilan untuk kembali kepada hukum Allah dan menguduskan hari Sabat sebagai lambang kekuasaannya sebagai pencipta. Malaikat kedua mengumumkan bahwa Babel telah jatuh, sistem agama yang menyesatkan dan menjauhkan manusia dari kebenaran. Dan malaikat ketiga memperingatkan dengan tegas, jika seseorang menyembah binatang dan patungnya, serta menerima tandanya, maka ia akan menerima murka Allah yang penuh. Ini bukan peringatan biasa. Ini adalah keputusan hidup atau mati, keselamatan atau kebinasaan. Umat Allah yang setia pada masa akhir zaman akan dikenal karena dua hal. Mereka memelihara perintah Allah dan memiliki iman kepada Yesus Kristus. Wahyu 14 ayat 12. Namun sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, akan terjadi masa yang disebut sebagai masa kesusahan besar. Seperti yang belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan. Daniel 12 ayat 1. Pada saat itu, umat yang setia akan dianiaya, dicela, dan dikejar karena mereka menolak untuk menyembah patung binatang atau menerima tanda binatang. Tapi pada saat yang sama meterai Allah akan diberikan kepada mereka, tanda bahwa mereka adalah miliknya, dan bahwa mereka akan dilindungi dari malapetaka besar yang akan melanda bumi. 7 malaikat akan mencurahkan 7 cawan murka Allah, Wahyu 16, menimpa mereka yang telah menerima tanda binatang. Dunia akan dilanda wabah penyakit, kegelapan, kekeringan, dan kekacauan yang luar biasa. Ini adalah hukuman terakhir sesudah pintu kasihan ditutup. Dan akhirnya langit akan terbuka. Suara sangkakala terdengar. Kristus datang dalam awan kemuliaan bersama para malaikat. Setiap mata akan melihatnya. Wahyu 1 ayat 7. Orang mati dalam Kristus akan dibangkitkan, dan mereka yang hidup dalam kebenaran akan diubah dan diangkat ke awan-awan untuk bertemu Tuhan di udara. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sekarang adalah waktunya untuk memilih. Tuhan sedang memanggil umatnya untuk keluar dari Babel. Wahyu 18 ayat 4, dari kebingungan, dari sistem agama yang tidak setia pada firman-Nya.
Kita dipanggil untuk berdiri teguh di atas kebenaran, bahkan jika kita harus berjalan sendirian. Apakah Anda siap? Apakah Anda bersedia menyerahkan seluruh hidup kepada Kristus dan taat kepada perintah-perintahnya, bahkan dalam menghadapi tekanan dan penganiayaan? Ingatlah, hanya mereka yang dimeteraikan oleh Allah yang akan selamat. Hanya mereka yang setia sampai akhir yang akan menerima mahkota kehidupan. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 24 ayat 2.